Waalaikumsalam, Ibu. Halo Bu Ana dengar Iya, suara saya? iya saya dengar Ibu. Uh, Bu Ana ada waktu nggak Ibu? Kapan itu Bu waktunya? Gini Bu, ceritanya tuh saya pingin di coaching nih, lagi pingin di coaching karena terkait dengan supervisi kemarin. Ibu kapan Hmm, ada waktu? kira-kira kalau besok bagaimana Bu? Ada waktu? Kalau saya Oke, ada waktu besok. ada ya Bu. Oke, besok Iya, ya Bu kita bisa nggak kita ketemu di perpustakaan? bisa kita Bisa. ketemu. Oke, Ibu sampai ketemu Terus, besok ya iya, waktunya. Terima kasih Ibu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Ana. Halo Bu Endri, apa Bu, kabar Bu Endri? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Bu Ana dari tadi di Iya perpus. sih, nggak terlalu lama menunggu, baru aja menunggu kok. Gitu. Bu, sudah bisa mulai belum kita coachingnya? Hmm, boleh? Boleh ya. Kira-kira ceritanya Bu Endri bagaimana sih kok sampai minta di-coaching sama Bu Ana gitu? Serius Ini, apakah gitu? ini sangat serius Bu. Bagaimana sih kalau menurut saya ini suatu masalah yang sangat membuat saya itu tidak enak karena ini terkait dengan supervisi kemarin oleh pengawas. Karena ketika supervisi saya tidak membawa buku teks dan itu ditegur sama pengawas. Jadi dan kejadian ini disampaikan ke kepala sekolah. Jadi kan ketika ada teguran dari pengawas kemudian sampai ke kepala sekolah, jadi kan saya merasa berat banget makanya saya ingin sekali di coaching oleh Bu Ana. Oke. Terus eh begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Begini loh Bu ceritanya. Saya itu memang dari dulu sudah terbiasa Bu, ketika saya mengajar di kelas, saya jarang menggunakan buku tes karena saya sudah menguasai nih dengan materi itu karena saya kan sudah mengajar nih bertahun-tahun. Jadi saya sudah yakin kalau saya itu sudah menguasai dengan materi ini, materi yang saya ajarkan. Iya. Terus apa kelebihan yang Ibu dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Jadi saya itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi ketika saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Karena hal tersebut itu juga menurut saya sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar sekarang kan kita boleh nih bebas. Jadi karena saya merasa sudah menguasai dengan materi itu, jadi itu merupakan bentuk implementasi menurut saya. Betul sekali sih Bu, saya kalau Bu Endri kayak gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya kira-kira Ibu? Ketika saya mengajar, saya itu menggunakan media sumber belajar itu ada yang dari internet, mengambil video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Jadi itu salah satu alasan kenapa sih saya tidak menggunakan buku teks, tapi ketika saya menjelaskan seperti itu, pengawas tetap tidak mau tahu, Bu. Makanya karena saya kan sudah merasa, oh berarti ini adalah bentuk merdeka belajar, makanya saya tidak hanya berpatok kepada buku teks, Bu, ketika mengajar. Jadi saya tidak membawa buku teks, seperti itu, Bu Ana. Betul. Setuju juga ya sama Bu Endri. Menurut Ibu nih, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Untuk perkembangan murid itu dengan Ibu tidak memakai buku teks tersebut. Kalau saya pikir-pikir, penggunaan buku teks tidak akan menghambat sih Bu untuk eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, iya, iya. Saya setuju sekali dengan Ibu Endri ini ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar dari mana saja. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik ya Bu ya. Benar juga ya Bu ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk
menyelesaikan masalah ini, Bu? Kalau menurut saya, karena ini kan dengan pengawas ya Bu, mungkin bukan mungkin ya, saya sih pertama-tama akan menghadap dulu ke kepala sekolah, karena saya kan juga sudah ditegur nih oleh kepala sekolah. Jadi saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi seperti itu Bu, saya pertama akan ketemu kepala sekolah, mohon maaf atas teguran ini karena sudah membuat kecewa pengawas. Jadi menurut Ibu, tindakan saya ini bagaimana Bu? Karena kan supaya ini loh tidak berkepanjangan kesalahpahaman saya dengan pengawas sekolah. Ya bagus sih Bu, rencana Ibu menghadap ke pengawas itu saya setuju juga, karena kalau tidak begitu nanti salah paham juga ya Bu ya, berkepanjangan juga. Saya setuju dengan Ibu. Terus menurut Ibu, apa yang Ibu akan sampaikan kepada Bapak pengawas ketika mau Hmm, menyampaikan agar tidak berkepanjangan masalahnya Ibu? Gimana ya? Saya akan mengatakan bahwa kepada pengawas, nanti saya akan mengatakan nih, saya akan mengajar menggunakan sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplor materi dengan mereka, dengan merdeka. Jadi maksudnya gini, jadi karena kan saya ditegurnya tidak pakai buku teks nih, jadi saya akan langsung bicara nih dengan ke Bapak pengawas. Kalau saya nanti ketika akan mengajar, saya tetap akan menggunakan buku teks sebagai referensi agar anak-anak lebih bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka. Benar juga ya Bu ya. Bagus sekali rencana Ibu Endri itu. Saya setuju sekali dengan rencana. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Ibu. Hmm, hmm, apa komitmen selanjutnya Ibu terhadap rencana Ibu ini? uh, Komitmen saya. Bentar Bu, saya sih agak-agak bentar. Kalau menurut saya komitmen saya itu saya akan pertama saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid akan dapat menjalankan Merdeka Belajar. Saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya sarankan anak-anak itu memilih sumber belajar. Jadi anak-anak saya akan saya sarankan untuk memilih sumber belajar dengan tidak hanya buku teks saja, tapi bisa dengan dari internet, dari YouTube, dari artikel seperti itu Bu Ana. Jadi itu komitmen yang akan saya jalankan Bu Ana. Wah, bagus sekali itu Ibu. Saya sangat mendukung sekali sama Ibu Endri kalau materi pembelajaran itu buat mereka semakin semangat untuk belajar. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu ya. Iya Bu Dengan Ana. permasalahan yang Ibu Endri hadapi, kemudian sudah melaksanakan dengan coaching ini, Ibu bisa menerapkan lebih maju lagi gitu pembelajarannya dengan teks gitu, buku teks. Iya, terima kasih ya Bu Ana atas waktunya hari ini untuk sharing. Mudah-mudahan setelah coaching ini saya lebih lega nih karena saya sudah terbuka semuanya tentang apa yang saya alami. Jadi dengan coaching ini saya sudah menemukan solusi apa sih yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya supaya tidak berkepanjangan dengan Bapak pengawas.
Terima kasih ya Bu Iya. Ana atas waktunya. Semoga Bu Sama-sama Ana Bu Endri, ya tetap supaya kita semua semangat. selalu jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Bu Ana atas Iya, waktunya. Mari sama-sama. Ibu. Terima kasih juga sudah mau di coaching sama saya. Ya Ibu, pokoknya sesekali kita akan ketika memang saya perlu coaching, saya akan telepon Ibu lagi berarti ya. Iya, Oke, siap. Saya Ibu. menunggu dengan dengan senang hati untuk mengcoaching Bu Endri lagi. Ya Ibu, saya akan segera melaksanakan komitmen saya Bu untuk Iya. segera menyelesaikan permasalahan ini. Jadi biar tidak makin berlarut-larut karena kalau punya masalah semakin berlarut-larut bikin kita itu bekerja tidak nyaman ya Bu ya Betul ternyata. sekali, benar Ya. sekali Bu Endri. Cepat diselesaikan, kemudian diterapkan lagi itu. Terima kasih Bu. Sama-sama.